Halo semuanya, kami dari kelompok A, mata kuliah metode numerik, akan menjelaskan bagaimana caranya membuat program sederhana eh, untuk mencari akar persamaan dengan menggunakan metode biseksi. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Baiklah, langsung saja. Eh, Adapun bahasa pemrograman yang kami gunakan ialah Python dengan compilernya yaitu PyCharm. Kira-kira programnya seperti ini. Hanya sampai ke line 33. Yang pertama-tama kita import dulu. Import numpy snp dan import matplotlib splt. Nah, ini nanti untuk membuat grafik. Seharusnya ini numpy dan matplotlib ini sudah ada ya di setiap compiler atau interpreter. Jadi bisa langsung digunakan seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat variabel parse yang menampung persamaan fungsinya. Itu persamaan fungsi yang dari user input nanti dimasukkan ke dalam parse ini. Kemudian kita buat juga variabel a dan b dengan tipe data float, karena biasanya nih a dan b ada yang komanya. Untuk menampung nilai a dan b. Kita buat juga variabel e menjadi nilai error. Ini sebenarnya juga bisa kita buat sebagai user input, tapi kali ini saya buat langsung saja, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5, atau kita bisa tulis 1e min 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita print akar persamaan adalah a dan b. Nah, ini hanya untuk menegaskan saja. Setelah itu kita buat fungsi fx. Gunanya biar nanti kalau kita pakai fungsi ini tidak perlu repot-repot tulis panjang-panjang lagi. Nah, fungsi fx ini sendiri kita dapatkan dengan cara yaitu eval variabel parse. Yaitu parse tadi seperti yang kita tahu kan ini sebagai persamaan fungsi yang diinputkan oleh user. Kita caranya seperti ini, itu return eval dari parse. Nanti fungsi ini bisa digunakan masuk sebagai fx. Baiklah, langsung kita masuk ke programnya. Untuk program sendiri saya ini tidak menggunakan fungsi ya, jadi langsung seperti kayak dari atas gitu sampai ke bawah. Tidak seperti ini, kita pakai fungsi biar bisa digunakan. Ini langsung saja. Kita masuk if fa dikali fx lebih besar sama dengan b, print persamaan tidak memiliki akar. Nah, ini sesuai dengan itu ya, algoritma dari metode biseksi, dimana jika fa dikali fb itu lebih besar dari 0, maka artinya persamaan fx itu tidak memiliki akar. Kemudian else print an ab hingga terus sampai fxn. Nah, ini untuk membuat daftar nanti. Kemudian kita masuk dalam eksekusinya, yaitu for i in range 10. Nah, untuk iterasinya sendiri saya menggunakan for loop hingga iterasi ke-10 sesuai dengan perintahnya, itu hingga iterasi ke-10, maka range-nya hanya sampai 10. Kemudian di dalam for loop-nya ini ada x, variabel x yang didapat dari nilai a plus b per 2. Ini juga sama ya, dari algoritma metode biseksi juga. Itu nilai x dapat dari nilai a plus b bagi 2. Kemudian print dari i hingga a seterusnya hingga ini fa, fx, fb. Ini untuk mengisi daftar ini tadi. Nah, di sini mengapa dimasukkan loop itu biar bisa setiap loop itu jadi dia dicetak ke dalam daftar ini. Jadi misalnya iterasi ke-1 sudah ada a, b, dan x, maka itu dicatat semua. Mulai dari i, a, b, x hingga fx. Biar bisa dilihat. I-nya sendiri karena dimulai dari 0, jadi saya plus 1 biar bisa kita lihat misalnya iterasi ke 0, iterasi ke 1, iterasi. Jadi tidak ada iterasi ke 0, jadi langsung iterasi ke 1. Maka saya plus 1. Kemudian if absolute fx lebih kecil dari nilai error, maka programnya berhenti. Ini juga sesuai ya dengan algoritmanya. Jika nilai fx itu lebih kecil dari nilai error, maka programnya berhenti. Atau program juga bisa berhenti jika range maksimal tercapai atau iterasi maksimalnya itu tercapai. Misalnya seperti yang kita tentukan 10. Jadi nanti kalau iterasi ke 10 programnya akan berhenti.
kalau range-nya misalnya kita buat tidak terbatas, jadi programnya akan berhenti ini, yaitu fx lebih kecil dari 0, seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika ini masih belum terpenuhi, maka dimasuk ke else if, yaitu fa dikali fx lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x, atau jika lebih besar dari 0, maka a sama dengan x. Tadi ini b sama dengan x, atau kalau tidak terpenuhi a sama dengan x. Nah, ini juga sama dengan algoritma metode biseksi, yaitu dimana jika fa dikali fx itu lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x, atau jika tidak lebih kecil dari 0, maka a sama dengan x. Jadi nilai b itu diganti x atau nilai a yang diganti x. Ini nanti akan terus loop sampai hingga mencapai range yang ditentukan, atau jika range-nya tidak terbatas, maka ini akan mengikuti ini, seperti yang saya bilang tadi. Dan setelah itu kita print akar persamaannya adalah sama dengan A dan B. Nah, ini hasilnya untuk mencetak hasil akhir persamaannya. Oh ya, untuk akar persamaan A dan B ini sendiri saya tidak batasi itunya, batasi angka di belakang koma. Jadi semua angkanya akan dicatat, tidak seperti ini yang masukkan dalam daftarnya. Ini saya batasi hanya sampai 5 angka di belakang koma, seperti ini. Kemudian X sama dengan np.linspace, seperti ini. Saya ini untuk membuat grafik. Ini juga plt.plot, ini semuanya untuk membuat grafik, fungsi untuk buat grafik seperti yang dicontohkan. Kira-kira programnya seperti itu. Nah, ini untuk tekan enter untuk keluar dari programnya, dari atas sampai bawah. Nah, baiklah, selanjutnya kita coba kita run program ini. Nah, ini kan diminta untuk memasukkan persamaan fungsi. Karena kita buat tadi kan itu kan persamaan fungsinya sesuai user input. Setelah kita inputkan fungsi sesuai contohnya x pangkat 3 min 7 x plus 1. Benar. Kemudian masukkan nilai A. Nilai A 2,5. Nilai B nya 2,6. Nah, akan muncul seperti ini grafiknya. Kita bahas dulu yang sini. Nah, misalnya tadi kita sudah masukkan sesuai permintaan, sesuai user input. Misalnya kita masukkan x pangkat 3 min 7x plus 1, dan masukkan nilai A dan B, yaitu 2,5 dan 2,6. Akar persamaan ada 2,5 dan 2,6 ini tadi untuk menegaskan. Kemudian ini seperti yang saya bilang tadi, untuk mencetak daftarnya itu untuk membedakan yang mana n, a hingga fxn. Kemudian ini yang dalam loop tadi yang di print dari 1 hingga loop 10 dari nilai a yang terus berubah. Jadi setiap loop itu dicatat di sini, dicetak di sini. Lihat ban a-nya dan b hingga seterusnya. Kemudian didapatkan akar persamaannya adalah 2,57119140625 dan 2,571890625. Ini nilai a dan b yang terakhir kali setelah loopnya selesai, yaitu dengan range 10. Nah, ini nilai a ini sudah berubah, bukan nilai a yang sebelumnya ini, karena tadi kan seperti yang kita lihat, tadi printnya itu di sini kan. Jadi untuk loop terakhir itu sampai ke sini. Jadi fx ini masih belum fx ini tidak terpenuhi, maka a yang berubah jadi x. Tapi karena sudah mencapai range, jadi dia tidak dilanjutkan, jadi berhentinya hanya sampai di sini. Tidak sempat dicetak a yang terbaru. Jadi ini masih a yang sebelum ini ya. A yang sebelum dirubah jadi x. Nah, lihat ini. Misalnya x-nya kan 2,57119. Nah, setelah ini kan a akan berubah jadi x, makanya jadi akar persamaannya adalah 2,571 seterusnya, dan b. Kalau b sesuai, sedangkan a nya seperti ini. Kemudian kita lihat grafiknya. Bentuknya seperti ini. Cukup sesuai ya. Misalnya akar persamaannya ada di titik ini, yaitu di antara 2,56 dan 2,58. Kira-kira di antara 2,57. Sesuai dengan yang itunya, akar persamaan yang didapat. Baiklah, kira-kira seperti ini yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika masih kurang dimengerti.
Sekian dari kami. Terima kasih.